Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita akan mempelajari materi. Ayo kita mulai. Sebelumnya, kosakata yang akan kita pelajari kali ini yaitu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Berikutnya, massa, arti ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Berikutnya, volume, arti ruang yang ditempati suatu zat. Berikutnya, plasma, arti gas bermuatan yang menyusun matahari dan juga bintang. Dan berikutnya, gaya antar molekul, arti gaya yang menahan semua partikel di dalam masing-masing keadaan materi. Dan berikutnya, kaku, arti kaku dan tidak fleksibel. Kosakata berikutnya yaitu kompres, yaitu tindakan menekan atau meremas yang akan menyebabkan penurunan volume. Berikutnya, interkonversi dari kondisi materi. Suatu proses ketika satu keadaan materi berubah ke keadaan materi lain dan kemudian kembali ke keadaan semula. Berikutnya, pencairan, yaitu suatu proses di mana benda padat akan berubah menjadi cair. Dan berikutnya, titik lebur, arti suhu konstan saat zat berubah dari bentuk padat menjadi cair. Dan berikutnya, pembekuan, arti suatu proses di mana zat cair ini akan berubah menjadi padat. Dan yang terakhir, titik beku, artinya temperatur konstan di mana air cair berubah menjadi padat. Dan kosakata berikutnya yaitu pengasapan, yaitu perubahan fasa dari cair ke gas. Berikutnya, kosakata penguapan, artinya proses di mana cairan berubah menjadi gas pada suhu berapapun. Dan berikutnya, mendidih, arti suhu proses di mana cairan berubah menjadi gas pada suhu tertentu. Berikutnya, titik didih, yaitu temperatur konstan saat zat berubah dari bentuk cair menjadi gas. Dan juga kondensasi, arti suatu proses di mana gas berubah menjadi bentuk cair. Dan terakhir, sublimasi, arti proses langsung di mana zat padat berubah menjadi gas. Nah anak-anak, kali ini kita akan masuk ke pelajaran introduksi ke materi. Di akhir pelajaran ini, kalian akan mampu jelaskan apa itu materi, jelaskan sifat-sifat materi, dan juga ledakan antara materi dan juga non-materi. Nah anak-anak, sekarang lihatlah ke sekeliling kelas kalian sebentar. Apa yang bisa kamu lihat? Segala sesuatu di sekitar kalian itu terbuat dari materi. Meja, kursi, buku, dan banyak lagi itu terbuat dari materi. Dan apa itu materi akan kita pelajari sekarang ya. Nah anak-anak, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga volume. Misalnya, buku adalah materi karena memiliki massa. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Menariknya, massa selalu sama terlepas dari lokasi dan gaya gravitasi yang diterapkan padanya. Misalnya, massa kalian di bumi akan sama dengan massa kalian di bulan. Nah anak-anak, mari kita lihat contoh ini. Kalian meletakkan cupcake dan beberapa buah di atas timbangan keseimbangan. Jika kedua sisi timbangan berada pada level yang sama, artinya massa salah satu cupcake sama dengan massa buah pada sisi kanan. Anak-anak, massa tidak akan pernah memiliki nilai 0. Anak-anak, semakin besar materi di dalam benda, semakin besar massanya. Lihatlah ilustrasi berikut ini. Apel memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan hamburger. Nah anak-anak, massa diukur dalam kilogram atau kg atau gram yang disingkat G. Kilogram dikali 1000 sama dengan gram. Gram dibagi 1000 akan menghasilkan kilogram. Volume adalah ruang yang ditempati suatu zat. Misalnya saat kalian menuangkan air ke dalam gelas kimia. Air akan memenuhi gelas kimia tersebut. Ini menunjukkan bahwa air merupakan materi yang memiliki volume yang menempati ruang di dalam gelas kimia. Ini dia contoh ilustrasinya, volume ruang ditempati.
Semakin besar materi di dalam benda, semakin besar volumenya. Kalian memiliki dua ukuran batu yang berbeda, dua ukuran gelas kimia yang sama, dan juga volume air yang sama anak-anak. Kalian akan menemukan bahwa permukaan air akan lebih tinggi dengan batuan yang lebih besar dibandingkan dengan permukaan air dengan batuan yang lebih kecil. Nah anak-anak, menurut sistem satuan SI, volume diukur dalam meter kubik atau M3. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Volume juga dapat diukur dalam liter atau mililiter. Lihatlah ilustrasi berikut ini. Untuk menjadikan liter ke mililiter, dikalikan 1000. Sedangkan dari mililiter ke liter, kalian hanya cukup membaginya dibagi 1000. Nah ini dia contoh-contoh materi. Ada buku, ada meja, ada manusia, ada batu, ada pohon, dan juga kuda. Ini juga ada contoh-contoh non-materi. Apa itu? Seperti lampu, suara, mimpi, panas, dan juga waktu. Itu adalah non-materi. Nah anak-anak, materi bisa ada sebagai salah satu dari 3 keadaan utama yang padat: cair, dan juga gas. Lihatlah ilustrasi berikut ini. Ilustrasi berikut ini adalah benda padat. Kalian lihat bola-bola di gambar berikut itu sangat banyak yang membuat mereka menjadi terlihat padat ya. Sedangkan berikut ilustrasi dari benda cair. Kalian lihat, untuk bola-bolanya dia tidak beraturan juga ya. Dan juga untuk benda gas. Lihat di gambar berikut ini, bola-bolanya hanya sedikit ya. Itu adalah contoh ilustrasi dari benda gas. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang 3 keadaan utama materi di pelajaran berikutnya. Ada keadaan materi ekstra. Plasma adalah materi keempat. Plasma adalah gas bermuatan yang membentuk matahari dan juga bintang. Plasma tidak memiliki bentuk dan juga volume yang tetap. Nah anak-anak, itu dia pelajaran dengan materi yang pertama. Sekarang kerjakanlah latihan dalam buku aktivitasmu. Ayo semangat terus untuk belajar.